Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Hanifa, nomor absen 26 dari kelas 11 MIPA 3. Saya Surya Malia Kartika, nomor absen 28. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Pengertian dari hidrolisis garam, yang pertama, garam berasal dari asam dan basa. Sedangkan hidrolisis garam merupakan reaksi antara ion garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dengan air. Asam lemah dapat disebut juga anion atau dilambangkan dengan amin, sedangkan basa lemah dapat disebut juga kation atau dilambangkan dengan N+. Reaksi dari hidrolisis garam yaitu amin atau anion plus H2O menghasilkan Ha plus OH- yang bersifat basa. Lalu M+ atau kation plus H2O menghasilkan MOH plus H+ yang bersifat asam. Asam kuat yaitu terdiri dari HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4 dan HClO4. Sedangkan basa kuat terdiri dari golongan 1A dan 2A kecuali Be, yaitu LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Di golongan 2A ada MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Ya, di sini ada contoh soal yaitu tuliskan reaksi hidrolisis dari HCOOK. HCOOK dapat menjadi HCOO- yaitu bersifat asam lemah plus K+ yang bersifat basa kuat. Reaksinya HCOO- plus H2O menghasilkan HCOOH plus OH- yang bersifat basa. Kemudian soal yang kedua yaitu tuliskan reaksi hidrolisis dari NH4Cn. NH4Cn dapat menjadi NH4+ plus Cn-. NH4+ bersifat basa lemah dan Cn- bersifat asam lemah. Reaksinya yaitu NH4+ plus H2O dapat menghasilkan NH4OH plus H+. Cn- plus H2O dapat menghasilkan HCN plus OH-. Macam-macam garam dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, asam kuat plus basa kuat sifatnya netral, tidak ada hidrolisis dan pH-nya sama dengan 7. Contohnya yaitu NaCl dan K2SO4. Yang kedua, ada asam kuat plus basa lemah, sifatnya asam. Hidrolisisnya yaitu hidrolisis parsial atau sebagian, pH-nya kurang dari 7. Contohnya yaitu NH4Cl dan FeSO4. Lalu tetapan hidrolisis sama dengan konsentrasi H+ per konsentrasi NH4+ menghasilkan konsentrasi H+ sama dengan akar KH konsentrasi kation garam, atau konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Ka konsentrasi kation garam. Kemudian yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah ditambah basa kuat bersifat basa. Hidrolisisnya hidrolisis parsial atau sebagian, pH-nya lebih dari 7. Contohnya CH3COOK dan MgF2. Tetapan hidrolisis sama dengan Kw per Ka sama dengan Kw per Kb. Konsentrasi OH- sama dengan akar KH konsentrasi anion garam, atau OH- konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion garam. Kemudian yang keempat, asam lemah ditambah basa lemah. Sifatnya tergantung Ka dan Kb. Jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral. Sedangkan jika Ka lebih besar dari Kb, maka bersifat asam. Hidrolisisnya hidrolisis total, pH-nya bervariasi, tergantung Ka dan Kb. Contohnya CH3COONH4 dan FeCN 3 kali.
Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali KA. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan pH larutan berikut. NH4 2 kali, SO4 0,2 M, KB NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5. Lalu NH4 2 kali, SO4 0,2 M dapat menjadi 2 NH4 plus atau 0,4 M plus SO4 pangkat 2 min. NH4 plus sifatnya basa lemah, lalu SO4 2 min asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi NH4 sama dengan akar 10 min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 0,4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Ini dicoret jadi min 9. Lalu pH-nya sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 5. Terus pH sama dengan 5 min log 2. Dan contoh soal keempat yaitu jika KHClO min pada suhu tertentu adalah 4 kali 10 pangkat min 7, maka pH larutan KClO 0,1 M adalah KHClO min sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. KClO 0,1 M, K bersifat basa kuat, ClO bersifat asam lemah. Ditanyakan pH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi ClO-. Dan konsentrasi KClO sama dengan konsentrasi ClO-. Maka dicari konsentrasi OH- sama dengan akar dimasukin KW dan Ka-nya jadi 4 dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan kemudian langsung dimasukin ke POH sama dengan 4 min log 2. Maka pH-nya sama dengan 10 plus log 2.